Oke, di video kali ini saya mau membahas untuk lahan peternakan ya, khususnya untuk peternakan kambing. Nah, seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, untuk lahan yang akan digunakan untuk kandang itu tentunya kita harus punya ya. Kalaupun memang tidak ada lahan, artinya kita tidak punya lahan yang memungkinkan untuk membuat kandang, tentunya kita harus menyewa gitu ya. Kalau bisa memang jangan terlalu jauh dari tempat tinggal kalian. Selain kalian mudah untuk mengurusnya, tentunya juga mudah dalam pengawasan. Kalau buat saya sendiri, untuk lokasi kandang itu ataupun lahannya itu tidak harus di tempat yang dengan syarat-syarat tertentu ya. Seperti yang selama ini saya dengar bahwa kalau kita memelihara kambing ataupun membuat kandang di lahan yang ada rumpun bambunya, dalam artian kita membuat kandang itu di bawah rumpun bambu, itu tidak baik untuk kesehatan kambing, untuk keselamatan kambing, dan yang lain-lain gitu ya. Ya pokoknya banyak negatifnya gitulah. Tetapi saya sendiri tidak terlalu percaya ya seperti itu. Buat saya yang penting kondisi kandang itu memenuhi syarat ataupun memenuhi standar keamanan, kesehatan untuk kambing kita. Yang jelas memang ada perhatian khusus ya kalau memang kita membuat sebuah kandang kambing itu di bawah rumpun bambu. Yang jelas untuk pertama kali yang harus diperhatikan adalah sirkulasi udara yang ada di kandang kalian. Usahakan jangan banyak penutup ataupun papan yang terpasang gitu ya, supaya sirkulasi udaranya lebih bagus. Kemudian yang kedua itu pastikan meskipun sedikit sinar matahari itu bisa masuk di sekeliling kandang kambing kalian. Nah, kalau bisa meskipun kandang kambing yang ada di bawah rumpun bambu itu diusahakan ada atap yang transparan gitu ya. Kalau bisa ada genteng yang terbuat dari kaca. Nah, kalau kandang saya ini memang tidak saya pasangi genteng yang terbuat dari kaca ya, tetapi saya merasa bahwa sinar mataharinya sudah cukup masuk di lingkungan ataupun di sekitar kandang saya. Kemudian hal yang lain, pastikan bahwa kandang kalian jika berada di bawah rumpun bambu itu tidak ada hewan-hewan seperti ular ataupun hewan yang lain yang sifatnya buas itu ya, membahayakan kita dan juga membahayakan peliharaan kita seperti kambing gitu. Nah, yang dikhawatirkan selama ini oleh banyak orang kalau membuat kandang di bawah rumpun bambu itu sebenarnya hanya yang saya sampaikan tadi ya, kurangnya sinar matahari, kemudian eh, sirkulasi udaranya juga kurang bagus, kemudian banyak hewan-hewan yang bisa membahayakan peliharaan kita. Nah, kalau kalian bisa menepis itu, tentu saja kalian sudah bisa mengantisipasi ya, sudah melakukan tindakan pencegahan. Dan sampai saat ini yang terjadi di peternakan saya itu semua baik-baik saja ya, bahkan sudah ada babon yang beranak gitu ya, yang pertama itu beranak 1 ekor, kemudian yang kedua yang besar ini beranak 2 ekor ya, alhamdulillah. Dan itu eh, ternyata bisa menepis apa yang menjadi anggapan banyak orang selama ini, dan dari awal memang saya tidak terlalu percaya ya, dan tidak terlalu memikirkan dengan serius gitu hal itu. Bagi saya yang penting eh, saya melakukan semuanya itu secara maksimal. Saya pastikan hal-hal yang negatif yang akan ditimbulkan kalau sebuah kandang itu berada di bawah rumpun bambu itu saya antisipasi ya, saya cegah sebelumnya dengan cara membuat kandang dengan model panggung
dan di bawahnya itu tidak saya rabat beton, sehingga air kencing dari kambing itu langsung meresap dan masuk ke tanah gitu. Jadi tidak ada uap yang akan ditimbulkan dan terhirup oleh kambing. Nah, kemudian hal lain yang sangat penting juga itu adalah kebersihan dari kandang. Secara rutin kita harus membersihkan kandang dengan cara menyapu ataupun menggunakan garu supaya kandang kambingnya tetap bersih dan terhindar dari kelembaban. Apalagi saat musim hujan ya, itu harus ekstra dibersihkan. Minimal 2 hari sekali lah. Jadi kalau memang benar-benar tidak sempat untuk membersihkan setiap hari, minimal 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Karena kalau lingkungan kandang kotor dan juga lembab, nanti saat ada panas matahari tentu itu akan menjadi uap ya, dan itu bisa terhirup oleh kambing-kambing yang akan menyebabkan kambing itu menjadi kurang sehat gitulah. Jadi pastikan itu tidak terjadi ya, supaya kambing itu tetap sehat dan bisa cepat berkembang. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk atensi kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.